Tinjauan teori belajar. A. Pengertian teori belajar. Teori adalah seperangkat asas tentang kejadian-kejadian yang di dalamnya memuat ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang dapat dipelajari, dianalisis, dan diuji kebenarannya. Belajar merupakan kegiatan yang sering dilakukan setiap orang. Belajar dilakukan hampir setiap waktu, kapan saja, di mana saja, dan sedang melakukan apa saja. Belajar juga merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan perubahan dalam dirinya melalui pelatihan-pelatihan atau pengalaman-pengalaman. Belajar dapat membawa perubahan pada si pelaku, baik berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Pengertian belajar sendiri adalah suatu perubahan dalam tingkah laku dan penampilan sebagai hasil dari praktik dan pengalaman. Jadi, teori belajar adalah sebuah konsep yang abstrak yang membantu peserta didik untuk belajar. Teori belajar behaviorisme. Teori behaviorisme adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Berikut tokoh-tokoh teori behavioristik yaitu A. Edward L. Tordick. Menurut teori ini, belajar adalah pembentukan atau penguatan hubungan antara stimulus dan respon. Lalu ada dari Ivan Petrovich Pavlov. Teori Pavlov lebih dikenal dengan pembiasaan klasik. Teori ini bermunculan sebagai hasil eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Pavlov, seorang ilmuwan Rusia. Teori adalah sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mengatakan stimulus sebelum terjadi refleks tersebut. Teori kognitif. Teori ini lebih menekankan pendidikan sebagai proses internal mental manusia, termasuk bagaimana orang berpikir, merasakan, mengingat, dan belajar. Tingkah laku manusia yang tampak tidak dapat diukur dan diterangkan tanpa melibatkan proses mentalnya, seperti motivasi, keyakinan, dan sebagainya. Teori Gestalt. Teori ini adalah makhluk bebas. Ia bebas memilih cara untuk bereaksi dan menentukan stimuli yang diterima atau stimuli yang ditolaknya. Dengan demikian, belajar menurut psikologi Gestalt bukan sekedar proses asosiasi antara stimulus dan respon yang semakin lama semakin kuat, tetapi karena adanya latihan-latihan atau ulangan-ulangan. Yang kedua, teori Zen-Piaget. Implikasi teori kognitif Piaget dalam pembelajaran yaitu perkembangan kognitif sebagai besar bergantung kepada seberapa jauh anak aktif memanipulasi dan aktif berinteraksi dengan lingkungannya. Teori humanistik. Teori humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensinya dirinya. Dalam teori belajar humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Meskipun teorinya sangat menekankan pentingnya isi dari proses belajar, dalam kenyataan, teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam waktu atau bentuknya yang paling ideal.
Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar seperti apa adanya, seperti apa yang bisa kita amati dalam dunia keseharian. Berikut tokoh-tokoh teori humanistik. Charles Rogers. Mereka berpendapat bahwa belajar yang sebenarnya tidak dapat berlangsung bila tidak ada keterlibatan intelektual maupun emosional peserta didik. Arthur Combs. Combs memberikan lukisan persepsi dari diri dalam dunia seseorang seperti dua lingkaran besar dan kecil yang bertitik pusat pada satu. Lingkaran kecil adalah gambaran dari persepsi diri dan lingkungan besar. Yang kedua, persepsi besar adalah persepsi dunia. Makin jauh peristiwa-peristiwa itu dari persepsi diri, makin berkurang pengaruhnya terhadap pelakunya. Jadi, hal-hal yang mempunyai sedikit hubungan dengan diri makin mudah hal itu terlupakan.